Ya bang, yang tadi nge-WA itu saya, yang paling atas tuh. Kali lah. Aku tadi, aduh sama Bang Juma bilang Dinda nggak boleh, ampun, makanya saya kembali lagi aja bilang abang. Aduh. Iya, lanjut. Iya. Lagi makan pagi kalau teh saya sampur. Lagi di jalan orangnya. Oh, siap. Iya. Dia orangnya di mana ini, Sempu? Orangnya di Padang, Oh, tapi dia Padang. orang Medan. Tadi barusan nganter ke rumah sakit, nganter tetangga katanya. Ini bang baru mau balik ke rumah bang katanya. Di jalan bang. Storynya bang, Storynya dia seorang janda, anak 3, saudara. Jadi lingkungan dia itu udah baik kali. Jadi di sekitar situ kan orang Minang, orang Padang kan. Iya, Jadi iya. perbuatan tetangga ini tersentuh gitu. Sementara saudara-saudara dia yang ini kayaknya menjauh semua. sampai nangis loh ya. Sampai nangis cerita tadi. Cerita keluarganya tidak ada yang menghiraukan gitu loh. Iya. Masya Allah. Ya ampun. 13 tahun bang dia menghadapi hidupnya sendiri kan cerai bang. 13 Iya, tahun jadi single itu parent. cerai. Iya. Nah kebetulan yang di atasnya ini mau taruh juga deh. Yang mana Itu tuh? izin Bang Juma, ini Yang di sekalian atas- taruh itu Dinda yang di Toyib, atas lah itu. Dinda Toyib Sekalian. itu di bawah Kita saya. jodohkan aja Bang Juma. Masya Allah. Ini serius. Insya Allah. Iya, Insya Allah. Jangan bang. jangan ragu-ragu. On Jadi- recording ini loh. Iya. Satu paket, bukan Tritunggal, ini mah satu paket. Enggak. Kalau ibu Bonusnya banyak. kalau ibu ini Tritunggal deng. Beli 1 dapat 3. Oh. Iya. ya, Taruh di Masya kanak Allah. nah taruh. Nah kalau yang di Iya, atas iya, lah ini iya. 2. Yang pas Iya, di atas iya. lah ini 2. Cocok berarti ya. Iya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Mantap kali olahan Bang Palopo tadi. Saya menangis-nangis di Komal ini. Iya. Iya. Jadi dibawa Allah ke Akbar. suasananya sedemikian rupa ya tadi ya. Iya. Iya. Insya Allah. Kita buat 100% Yesus itu Muslim. Mulai dari syahadat sampai berwudu semua segala macam kita ini kan. Iya, dijelasin gitu. Kita jelaskan. Padahal begini simpel sekali nih kejadiannya. Ini waktu kita naik begini dia nyanyi tidak pakai kudung kan? Nyanyi Oh, lah iya. lagu apa dia itu kan? Oh, kita pakein kudung ya. Iya, saya Kita bilang lihat begini. baik. Coba pakai kudung lagunya lain, dia pakai. Saya bilang Masya Allah cantiknya ini langsung lama sahada dikat. La haula wala quwata illa billah. Jadi dari hijab sih sebenarnya itu orangnya. Itu orangnya. Iya bang, orangnya tuh. Ya Bang Toyib open cam. Iya. Masya Allah. Bang Toyib tolong dipersiapkan. Masuk ke kamar dulu. Masa? Sebentar. Bang Ini Juma, ada yang masa mau saya disuruh pakai jas Bang Juma? Emang Ini mau ada yang mau dikuburin masuk Kom Alba. ala awal kenapa? Pemanasan Bentar, dulu ini Bang Bang Ucup Juma. mana ini? Bang Ucup mana Bang Ucup? Hah? Wais. Bang Ucup mana ini? Hadir. Ya, udah disiapkan itu untuk ininya busana segala macam buat Bang Toyib. I'm on sweater here. Wah. Saja. Tidak cocok ini, aduh. Karena saya katirisen. Wah, sudah disiapkan semua, menunya juga udah siap ya. Iya, menu sudah siap. Menu sudah siap. Prasmanan sudah. Tolong. Penyalip Bang juga Dida, ada ya. Bang Juma. Yang Udah, penyalip udah, juga yang ada ya. Yang sudah konsumsinya udah itu di bawah Dinda Pandu udah lagi nyiapin Dinda Pandu. Oh iya, beberapa saat ini saya nggak pernah temukan Dinda Alif kemana ya beliau ya? Ada yang tahu Ustadz nggak? Alif. Iya. Oh, enggak, saya juga di Komal-Komal Dinda Alif kecuali Bang Ali. Dinda Alif bener, saya Iya, jarang udah lama ini. gak kelihatan. Ah. Kemana ya? Kalau Bang Ali sering. Coba saya WA dulu ya.
Tapi sampu kuala mangka nomor tajo Ricky le sabajuna palopo te la male la ko Makassar. Dan saya iya. Iya. Iya sampu ya. Iya, masuk barang itu. Enggak, lagi belajar bahasa Ibrani. Iya. Ibrani kuno ya. Iya, dari Ibrani pinggiran itu, Bang. Oh pinggiran. Di, di komanya Bang Wanwan, Bang Palopo sama Bang Juma pakai bahasa Ibrani lagi. Di sini pakai bahasa Ibrani juga. Aduh. Aku pening di kepala. Saking kunonya itu, tidak ada satu manuskrip pun yang ditulis menggunakan bahasa itu. Saking kunonya. Saking kunonya ya. Betul. Yo kira kan sama sampu. Anu ka mereka. Bone-bone. Dan duka dia Masamba bone-bone. Tapi Mana yang boleh-boleh? Patila. Allahu Akbar. Ini siapa yang lagi nih? Bu Uti sedang menghujat Nabi Muhammad dan Quran di roomnya Bang Zuma. Lupi itu. Bang Zuma yang gini. Prepare ki Aila. Di mana? Bu Utinya. Sama den Silakan. jangan ku jauh bunga diri teh. Jangan bunga diri. Lemak tapin dan itu. Iya. Apa lah di jam dia? Maksudnya di Anu Bang sampu kan Wanwan den kali. lahan. Den lahan ku 1 hektar di pinggir anu. Ku kapling. Anu teh jauh nomor bone iya. Matu mata di anu Garaga Banua subsidi. Taya kapling bang mo. Sacata merompa bah. Iya. Iya. Cocok. Iya. Cocok. Tapi Ya, udah kemarin siap cocok. peminat nale. Alhamdulillah dari Talumpul kapan kapling, sampul orang kapan misa. Wis, subhanallah. Insyaallah. Iya. Ya teh Sulata, Bang Yuansa, atau Batam Siap. mereka? Batam. 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 Oh. Iya. Jadi beliau ini mau maju di provinsi deh, mohon doa tak. Oh, amin. Iya. Cuman beda warna saya nih. Dia merah, saya hijau. Iya. Tidak mengapa kita bersatu dalam bingkai NKRI. Amin. Kalau cuma satu warna nggak menarik, harus banyak warna. Kan? Betul. Host, kita tolong Bang Host. Dikasih ke tengah Bang Suma. Kopi keluarin kopi jangan ini. Iya. Bang Riki. Ya, self service Kopi ya. apa gorengan Itu. siapin. Anggap aja itu Indomaret, dibawa. Indomaret ya. Di Langsung bawah aja ke belakang, langsung. Self Pandu service. disiapkan itu. Pandu tuh si Dinda Pandu lagi nyiapin, si Dinda Pandu di bawah Iya. lagi nyiapin. Ternyata Bang Host, Siap. Bang Yudo, Bang Zuma, kasih di piring besar Bang. Ya, siap. Bang Pandu, tolong nih kopi diantar ke depan itu, banyak sudah tamu. Bang Pandu. Tolong gelas-gelasnya diberesin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. gelasnya diberesin. Ya, ada gurunda Bang Zuma ya. Siap Bang, siap. Ada perintah? Wah, Ini enggak. Suatu kebanggaan ini Bang masuk Juma. ke Terima ruang Bang kasih banyak Rido. ini udah bisa masuk ke komal kita nih Bang Juma. Masya Allah. Ini biasanya kita 89.000 follower. Iya. Kita biasanya sama Bang Palopo, Bang Atoib nih kan. Bang Ucup, Singagurun aja ya kan. Alhamdulillah kita juga punya punya WA masing-masing di dalam untuk menggerakkan kita punya metode lah ya kan untuk memberikan Siap. pencerahan kepada ini. Ya, Masya Allah. Iya, Betul. teman kita yang mau bersyahadat masih di jalan. Iya. Oke deh. Itu tadi saya WA udah Jadi bersyahadat. Bang ya, Rido. insya Allah pokoknya dia naik katanya. Jadi bersyahadat, Bang. Nyampe rumah saya naik katanya. Mereka Iya, dia nasihat- nangis Gurunda. Tadi saya diskusi sama Bang Palopo sama Bang Rido. Dia menangis meneteskan air mata bagaimana dia mengetahui bahwa Islam itu sungguh indah seperti itu. Masya Allah. Banyak yang Masya Allah. peduli dengan dia gitu, yang walaupun bukan Islam gitu. Justru yang seagama dengan dia malah malah
cuek gitu ya. menyerang dia seperti itu, tidak peduli seperti itu Gurunda. Iya. Yalah, biasalah terjadi seperti itu. Mungkin dengan kedatangan Gurunda dapat lebih mencerahkan daripada saudari Riri namanya Bang Rido ya. Riri ya. Iya. Saudara Riri dapat Riris. lebih meningkatkan bagaimana, meyakinkan dia bagaimana itu dalam keislaman seperti itu Gurunda. Siap. Banyak hal yang ditanyakan tadi sama beliau. Banyak sih. Udah berapa hari dia masuk ke Komal kita? Itu yang Sampai- yang terguncangnya lagi debat sama saya itu Bang Rido yang terguncangnya berdebat sama saya sama Islam bertanya dulu pertama tuh, mau Islam bertanya terguncang karena dia oh iya ternyata beda gini-gini ayatnya ya. Lalu masuk ke Bang Rido juga kan mempertanyakan Islam seperti itu. Lalu ya mungkin dari lingkungan juga yang mempengaruhi gitu Bang Gurunda seperti itu. Jadi ada Iya. faktual empirisnya begitu ya yang dia alamin ya, experience Iya, betul. nyatanya ya. Wah, mantap itu, alhamdulillah. Luar biasa berarti. Ya, mudah-mudahan beliau benar-benar dapat hidayah dan bisa istiqomah. Amin. Ya kan? Tadi saya mau ke ruangan Gurunda tadi lagi berdebat, nggak enak juga tadi mau informasiin. Jadi siapa Bang Rido yang ke ruang Bu Gurunda yang memberitahu? Pandu. Pandu. Oh Bang Pandu. Barangkali Pandu begini, lagi itu. Tabe, maaf Os, Tabe Sampo, Ya, siap. barangkali mungkin supaya tidak terlalu hening ini, Iya. kita bawakan 1-2 buah lagu untuk bagaimana tentang mualaf itu. Pencerahan dulu, Deng. Lagu apa ini? Nah, Lagu Bugis? Iya. lagu Madura atau apa? judulnya. Ya, ternyata lagu istilahnya cerahan-cerahan lah sekali. Ya. Enggak maksudnya pencerahan gitu. Oh, Gurunda mungkin jangan saya. ilmunya seperti Saya Iya. sebenarnya jujur saya katakan ya teman-teman, saya penasaran dengan saudara saya ini si GG ini. Bisa open mic gak? Aduh, tadi kayaknya tadi aktif sih, Bang. Tapi ya kita juga penasaran nih, udah lama nggak aktif ini. Jauh dari perangkat sepertinya. Tadi aktif kok, Oh iya. aktif berbicara. Tuh kan nggak jawab ya. Iya, sebenarnya saya Nggak penasaran. respon. Karena Mungkin lagi di saat jalan. Beliau lagi di jalan. saya beberapa Mungkin. kali dialog, dia ada di Komal juga dan dia ngotot memberikan argumentasi yang berdata gitu. Benar. Saya kadang dikagetkan ini pendatang baru atau apa ini. Memberikan data kemudian dengan tegas memberikan tekanan terhadap lawan dialog. Jadi Pak Amir kayak kemarin ya, Bang Juma ya. Ya, ada beberapa kali saya temukan beliau. Iya. Iya. Ya karena kalau nggak salah yang saya tahu nih Bang Riki ini membentengi keponakannya dia itu ya, yang sering main TikTok gitu Gurunda. Jadi sering scroll TikTok kan banyak juga itu tentang RT sebelah ya, yang selalu ibadahnya itu senang-senang, nyanyi-nyanyi begitu kali. Yang saya tahu sih seperti itu ya. Kalau saya perhatikan Gurunda ya, ini Bang Gigi yang di Pak Arif aja ya, penjelasannya alhamdulillah terstruktur ya, Bang Juma ya. Iya, betul. Iya, literasinya bagus, terus terstruktur gitu. Narasi awalnya, alhamdulillah lah. Kita punya Ya, ini. karena saya jujur ketika ada teman-teman berdialog berdebat itu, saya senantiasa memperhatikan gitu. Narasinya, kemudian letak-letak penyampaiannya itu kenanya di mana. Jadi ada beberapa teman itu yang memang memiliki kepiawaian yang sifatnya otodidak dan itu sangat dibutuhkan gitu dalam gerakan ini ya teman-teman.
Karena perang pemikiran seperti ini memang kita butuhkan SDM yang mumpuni di dalam benteng akidah. Betul. Setuju saya itu. Iya, jadi tidak sekedar hanya ngotot-ngototan, tetapi harus memiliki loncatan berpikir di dalam mengolah data dan juga metode penyampaian terhadap lawan debat. Itu yang harus dikedepankan gitu. Kan banyak tuh yang biasanya hanya modal ngotot. Bacot. Ya, modal ngotot, sudah memberikan argumen juga salah, menjelaskan tentang Al-Quran juga tidak pada tempatnya yang tepat. Nah, itu yang biasa yang banyak kita temukan. Nah, sedangkan di dunia seperti ini yang dibutuhkan itu adalah loncatan berpikir. Bagaimana kemudian kita menerima bola, lalu kemudian mengarahkan bola itu tepat sasaran. Seperti itu. Betul. Nah, ada beberapa teman seperti pendatang baru Asidik, Arasik, kemudian ya ini si saudara GG ini juga saya pernah lihat 2 kali, meskipun hanya singkat ya. Kalau Bang Palopo saya belum lihat secara langsung tarung. Kalau saya datang di Komal seketika beliau berhenti. Harusnya dilanjutkan. Oh, ada Bang Suma sekarang, diserahkan ke Bang Suma. Padahal saya mau lihat teman-teman yang lain. Oh. Kita harus punya banyak pasukan-pasukan yang ya harus mau tidak mau. Kalau sudah terjun ke dunia dialog seperti ini ya mau tidak mau kita harus total. Kadang-kadang begini Bang Juma, kita slogan kita orang timur ini kan ada yang merasa nggak enak lah, biar aja yang lebih menghuni kan begitu kan? Iya, memang begitu. Saya dulu awalnya juga begitu, Bang. Tapi ternyata menjadi guru yang baik itu adalah ketika dia mampu menjadikan temannya atau orang-orang yang sekelilingnya itu lebih hebat dari dirinya. Nah, saya menganggap diri saya ini bukan sebagai guru. Ya, adapun orang manggil guru dan seterusnya itu sebenarnya awalnya ece-ece. Tetapi saya belajar dari diri saya sendiri bahwasanya tidak mesti kita menjadi siswa teologi untuk memahami pemahaman Kristologi itu. Dari dengar-dengar dengan telaten kita mencatat, Kita catat, setuju ya, itu. menghafalkan, lalu kemudian Iya. kita atur secara struktur apa bahasan-bahasan materinya, kemudian disandingkan dengan ayat suci Al-Quran, maka dengan mudah kita akan mematahkan argumentasi lawan. Itu poinnya. Jadi kita tidak turun ke lapangan itu secara membabi buta, hanya karena girahnya, hanya karena semangatnya, hanya karena pandangannya Al-Quran pasti benar, Islam pasti menang. Lantas kemudian turun ke lapangan, begitu menghadapi keadaan di lapangan ternyata bingung. Gitu. Nah, itulah yang saya katakan bahwasanya adalah seorang yang merasa berhasil ketika dari caranya beliau menyampaikan sesuatu itu sudah banyak yang mengikuti cara-cara itu. Nah, itu baru bagus. Betul. Ya, kan ada juga orang ketika dia menjadi guru, dia selalunya mau jadi guru. Dia nggak mau murid-muridnya itu tampil jadi guru dan dia tidak mau muridnya itu lebih hebat daripada dirinya. Saya rasa itu tidak disifati oleh kaidah Islam. Nah, makanya ada kaidahnya unsur makalah ala tanzur man kala. Lihat apa yang dikatakan, jangan kau lihat siapa yang berkata kan gitu. Bicara. Iya betul. Nah, contoh misalnya nih ya teman-teman, contoh misalnya, saya rasa teman-teman semua pada paham. Ketika kemudian kita mendapatkan serangan balik, kan gitu, dari apa yang diceritakan Al-Quran tentang kitab Injil misalnya, lalu kemudian diminta, mana Injilmu? Itu pertanyaan konyol sebenarnya. Ketika orang luar menanyai kita, mana Injil yang kalian imani? Mana Injil yang Islam imani? Mana Injil yang diterangkan dalam kitab sucimu? Tunjukkan kepada kami. Itu pertanyaan konyol. Tetapi itu adalah kartu as yang mematikan kita kalau kita tidak tahu cara menjawabnya. Seakan-akan kita merasa bahwa Injil itu ada kitab kita. Itu bukan kitab kita. Itu adalah kitabnya ahli kitab.
Bani Israel dalam hal ini. Maka kewajiban yang untuk melahirkan dan menghadirkan itu adalah Bani Israel, ahli kitab, bukan kita. Nah, sekarang mereka ini dari mana? Mereka mengaku mereka adalah pelanjut. Nah, yang berarti yang punya kewajiban menunjukkan mereka, bukan kita. Nah, terkait dengan itu kemudian, itu yang saya katakan tadi, sahabat-sahabat, ini saya bukan menggurui, cuma pengalaman. Betul. Ketika ada materi seperti itu, maka kita balikkan ke ayat suci Al-Quran, surah apa, kan gitu. Maka kita akan diarahkan kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78. Apa yang diterangkan di sana? Maka dibutuhkan kita sedikit membaca ayat suci Al-Quran. Kalau kita membaca ayat suci Al-Quran, minimal 1, dapat pahala. 2, memperbaiki bacaan kita, tartil kita. 3, membuat orang itu ciut. Pasti itu. Jadi Masya Allah. ketika kita membaca ayat suci Al-Quran di hadapan mereka, paling tidak mereka histeris. Jangan kau perdengarkan apa yang kau katakan itu bahasa setan. Itu menurut dia tuh bahasa anjing. Itu wujud histeris yang tidak bisa kemudian dicatat angka berapa tepatnya untuk menilai kehisterisannya dia itu. Nah, kita bacakan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Apalagi kalau kita sudah masuk di komalnya mereka, di tengah-tengah mereka, lantas kemudian dengan bekal sedikit bisa tilawah, kita bacakan itu, rontok bulu-bulu mereka. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Mau dia koar-koar sampai 1000 ekor di situ, tak peduli kita. Baca aja terus, kemudian kita terjemahkan. Dan di antara mereka ada yang buta huruf. Mereka tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Tolong tunjukkan kepada kami, umat Islam, mana Injil yang diwahyukan kepada Bani Bang Israel. Riki, kena hapus nih. Kenapa Bang Riki? Nah, kayak gitu. Gitu salah satu Kena metode. peringatan. Ya. Ada yang repot berarti, ada yang repot di bawah berarti. Bang Riki, kena repot nih Bang Riki. Ada laporan di sini makanya saya turunkan. Karena ada asap katanya. Oh. Iya. Beliau Tadi sekali beliau- pernah ngisap. Kelihatan. Iya. Jadi gitu, sahabat-sahabat sekalian, sekedar mengingatkan, bukan menggurui. Sekedar saya ini bagi pengalaman aja. Seperti itu. Nah, jadi yang punya kewajiban untuk menunjukkan Injil itu bukan kita, mereka yang punya kewajiban. Al-Quranul Karim cukup membantu kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah Muhammad SAW itu untuk menepis segala fitnahan dan tuduhan-tuduhan terkait dengan iman kita terhadap kitab Injil gitu. Ya, karena Al-Quran menjelaskan bahwasanya memang orang dulu ahli kitab itu menyembunyikan kebenaran itu, mencampur adukkan kebenaran. Allah mengatakan, ya ahlal kitab. Ya, ditujukan itu lagi-lagi ahli kitab. Nah, sekarang apakah mereka ini benar ahli kitab? Dari mana kita bisa mengetahui bahwa dia ahli kitab? Sedangkan mereka bukan Bani Israel. Maka yang muncul kemudian adalah orang-orang yang nyamar sebagai ahli kitab. Inilah yang biasa disebut sebagai bahlul kitab. Kenapa saya katakan bahlul kitab? Karena mereka hanya berbicara tentang Taurat, bicara tentang Injil, tapi mereka tidak ngerti kitab Taurat dan Injil itu seperti apa. Yang ada di tangan mereka hanya terjemahan. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Sementara Al-Quran menjelaskan kepada kita, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa Lebih ya'funa selama 10 menit, hapus Riki Erawan. Bang wa Riki. ya'fu an katsir, kan jelas. Dihapus lagi dia. Peringatan lagi. Peringatan lagi.
Ya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal yang terkait dengan kitab yang kamu sembunyikan. Nah tuh, berarti Al-Quran menerangkan mereka menyembunyikan kitab. Ini Al-Quran nih. Kalau Al-Quran ini tidak benar, berarti yang ada di hadapan kita ketika kita berdialog adalah golongan yang betul-betul memegang kitabnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, termasuk kitabnya Nabi Daud. Tapi Al-Quran mengatakan kitab yang kamu sembunyikan banyak isinya kemudian yang diterangkan oleh Rasul yang kami utus kepadamu. Nah kan gitu poinnya. Nah, kalau mereka mengelak, ya kita minta, coba tunjukkan. Kalau tidak disembunyikan oleh ahli kitab-kitab tersebut, mana? Apakah kalian mendapatkan original teksnya? Atau jangan-jangan kalian hanya mendapatkan remah-remah dari kitab itu? Maksudnya hanya mendapatkan terjemahan yang sudah ribuan kali direvisi-revisi yang ada sampai di tangan kalian. Nyebrang dari bahasa Ibrani ke Septuaginta, Septuaginta ke bahasa Romawi, bahasa Yunani, lalu kemudian ke bahasa Inggris kembali lagi ke bahasa ini, sampai ke Indonesia direvisi, terjemahan lama, terjemahan baru, terjemahan ini, sampai beberapa kali terjemah. Lalu kemudian Belanda masuk ke Melayu masuk ke Indonesia dan seterusnya. Itu mau sampai kapan? Nah sekarang yang kita minta adalah yang disembunyikan ini kalau memang tidak ada, berarti yang dipertemukan dengan umat Islam adalah kitab yang ori. Minimal ada metode sanad atau metode lisan yang ada mereka gunakan dalam penyampaian kitab suci mereka. Tapi kan nggak ada. Berarti 1400 tahun silam sudah benar Al-Quran ini menceritakan bahwa kitab yang kalian sembunyikan itu banyak diuraikan oleh Rasulullah dan banyak juga yang dibiarkannya. Kenapa dibiarkan? Karena konsep yang datang di dalam kitab yang asli milik mereka tadinya, milik Bani Israel atau ahli kitab maksud saya, itu sudah tidak relevan untuk disampaikan saat ini. Tidak perlu lagi. Kenapa? Buat apa? Karena yang berlaku adalah Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran mengatakan Rasulullah Muhammad SAW yang datang kepada kalian itu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Artinya tidak diulas karena tidak penting, karena sudah ada Al-Quran. Yang disampaikan itu adalah poin-poin saja, seperti Nabi Isa alaihissalam itu sebenarnya tidak disalibkan dan seterusnya. Saya kira begitu, sahabat-sahabat, para teman-teman saya di sini. Sekedar sharing aja kita ya, bukan saya menggurui, tapi itu hanya pengalaman. Mungkin ada yang ingin disampaikan teman-teman yang lain sambil menunggu saudari kita yang mau bersyahadat. Silakan. Ya, Jadi baik. mungkin Luar yang biasa dimaksud ya, Bang yang Zuma. Memang awalnya Bang Ucup juga masuk di Komal-Komal ini sih ya teredukasi atau termotivasi oleh Bang Zuma, Masya Allah. ya kan? Makanya Bang Ucup belajar terus tuh kan. Takutnya nanti pas kita lagi debat, ya kan, kita disuruh baca ayat suci, kalian kabut kan gitu. Belajar terus. Alhamdulillah ya pelan-pelan Bang Ucup rojaah, ya hafal-hafalan sekalian artinya juga, ya kan. Nah jadi emang awal-awalnya sih Bang Zuma itu sebagai motivasi buat Bang Ucup sampai Bang Ucup masuk di Komal-Komal ini, ya kan. Alhamdulillah sekarang Bang Ucup sudah bisa buka room juga, ya kan. Nanti kalau Bang Ucup live ya sesekali mampir ya Bang Zuma di Iya, temannya iya. Bang Ucup juga, ya kan, di teman-teman Bang Toyib, semua ini teman-teman kita semua ini. Bang Zuma yang sekarang sudah populer, usahakan masuk-masuk juga di Komal-Komal teman yang lain supaya bisa menarikkan diskusi-diskusinya itu. Iya, siap. Salam kenal Bang Zuma, Bang Ucup Ya. dari Sulawesi Tengah. Masya Allah. Ya, salam kenal Bang. Salam kenal. Makasih. Iya, ya. Yo, Mas. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Tapi ini yang saya mau tanyakan tentang Injil itu Bang. Yang mana yang Siap. dimaksud Injil itu yang ada di Al-Quran itu? Sementara yang ada sekarang kan itu yang kita tahu, yang di Al-Quran yang dimaksudkan Zabur, Taurat, dan Injil. Nah ini Iya. Injilnya ini yang kemana ini maksudnya ini? Injil. Kita Oke. Injil ini yang
Oke, baik. Oke. Bentar ya. Oke. Saya lagi chat sama teman. Oke, baik. Jadi mana Injil yang kemudian yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim? Jadi gini, ini sekedar sharing aja kita ya teman-teman ya. Al-Quran menjelaskan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka Allah mengatakan faghraina bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Wa saufa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ini muatan daripada ayat ini menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang dikatakan Bani Israel ketika diperjanjikan dengan apa yang Tuhan berikan melalui Nabi Isa alaihissalam, mereka ingkari sehingga yang terjadi permusuhan dan kebencian di antara mereka. Ini yang Al-Qur'an terangkan kepada kita. Nah, terkait dengan kitabnya kemudian itu yang tadi yang saya jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 15, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira. Tuduhan Allah di sini dikatakan bahwasanya telah datang kepada kamu wahai Bani Israel seseorang utusan kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Itu jelas tuh. Jadi Allah menuding mereka ahli kitab menyembunyikan kitab tersebut. Itu jelas. Bang Palopo, itu nomor itu dari saya kirim ke Bang Palopo, tolong telepon Bang Palopo. Kalau saya telepon takut terungkat pula. Nomor udah saya kirim ya. Siap. Lanjut kirim. Iya. Lalu kemudian Allah mengatakan di ayat selanjutnya, yahdi bihillah manittaba'a ridwana subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan kitab itulah Allah memberi dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya. Yang dimaksud ini adalah Al-Qur'anul Karim. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, lalu Allah mengatakan akibat daripada perjanjian itu diingkari oleh mereka, Allah kemudian mengatakan laqad kafaral ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kemudian mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah? Kenapa bisa terjadi? Karena mereka kemudian tidak menjadikan kitab yang datang kepada para nabi itu sebagai panduan di dalam kehidupan mereka. Mereka menyembunyikan itu. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 79, celakalah mereka yang menuliskan kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka menganggap itu dari Allah, padahal itu adalah tulisan mereka sendiri. Jadi kalau kita berbicara mengenai kitab Injil, jawabannya kitab itu telah disembunyikan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Jadi kalau teman-teman kita di sebelah itu mengatakan, "Oh tidak kok, inilah Injil kami, inilah yang diterima dari Allah yang merupakan wahyu." Kembalikan kepada mereka berdasarkan data. Yesus mengatakan di dalam kitab mereka sendiri, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Artinya bahwa Yesus di dalam pengakuannya, dia menerima firman. Dia tidak menambahi, tidak mengurangi. Laksana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'anul Karim
tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Adapun penjabarannya kemudian itulah yang kita sebut hadis. Nah, yang tertuang di dalam kitabnya teman Kristen ini adalah kebanyakan hadis. Kalau polanya kita gunakan pola Islam. Kenapa? Karena Yesus di situ bercerita tentang dirinya dan bercerita tentang Tuhan. Bercerita tentang keadaan yang masa yang ada pada masa itu. Contoh misalnya di dalam Yohanes 8:47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Berarti Yesus sedang berbicara tentang firman Allah. Ini hadits kalau di Islam. Yohanes 8:26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar dari dia, daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia. Ini hadits kalau di kita. Karena Yesus bercerita tentang firman Allah yang diterima kepada dirinya untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Nah, Yohanes 8:40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Lalu kemudian dikatakan dalam Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesuslah penyampai firman itu. Endingnya kemudian di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini kedudukannya masih hadits. Ini kedudukannya masih hadits. Segala firman yang kau berikan kepada telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, mana segala firman itu? Mana segala firman yang disampaikan oleh Yesus, yang tidak ditambah-tambahi oleh Yesus dan tidak dikurang-kurangi oleh Yesus. Inilah yang disinggung oleh Al-Quranul Karim. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Inilah yang disinggung oleh Al-Quranul Karim. Mana segala firman yang tidak bercampur, yang diterima oleh Yesus, yang tidak ditambahkan Yesus dan tidak dikurang-kurangi oleh Yesus. Mana segala firman itu? Inilah yang diterangkan. Rasulullah Muhammad SAW datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian, utamanya sampu saya. Semoga materi-materi seperti ini itu bukan saya ngajar, tapi mengulang-ulang selalu materi-materi Kristolog itu diulang. Harus ada repetition ya. Iya, betul. Repetition. Benar-benar, Bang. Jadi dengan mudah secara spontan ketika kita berhadapan dengan orang-orang jahil, saya katakan mereka adalah orang jahil karena mereka tidak murni mencari kebenaran, tapi ingin merusak kebenaran itu sendiri. Silakan ditambahkan oleh Dinda saya yang ada di sini, Uni Rifa mungkin, atau yang lain. Allah, ini pembekalan. Saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit, Bang. Tadi ada yang bertanya di bawah ini, kalau ada anak yang mau belajar apologet itu kemana katanya kalau di Indonesia? Ada yang bertanya tadi di saya. Kalau ini Bang Palopo udah ditelepon Bang Palopo? Iya siap. Jadi beliau masih di jalan kurang lebih 1,5 kilometer dari rumah, Bang. Cuma masalahnya ini baterainya agak lowbat, tapi saya sudah bilang masuk ke Komal aja dulu, gitu, Bang. Iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi saya sempat kontak bulan lalu dengan sahabat kita ya, Pak Ustadz Arifin Nababan. Beliau itu ada sekolah, ada pesantren apologet. Cuman yang saya tahu beliau tidak mempublish terlalu luas gitu. Nah, kalau untuk saat sekarang ini saya sendiri di bawah binaan Makassar Mualaf Center Indonesia, tanggal 30 Juni baru peletakan pertama untuk pesantren apologetnya. Jadi untuk sementara mungkin kita belum siap untuk menampung,
Tapi kalau tahfiz Al-Quran, kita sudah ada pondok IT yang bisa itu. Dia tersampu. Iya, iya. Lanjut, Bang Hos. Siap. Bang Riki tadi mau ngomong, silakan Bang Riki. Ya, kita semua harus berterima kasih kepada Bang Juma. Ini pembekalan buat kita semua. Ternyata memang kita jauh dari keilmuan yang kita miliki. Namun demikian, alhamdulillah, makanya kita ada grup WA dan sebagainya. Ketika di Komal ini untuk debat, kita selalu bersatu sehingga saling mengisi kelemahan masing-masing. Alhamdulillah Bang Juma, kami ini terkumpul, kadang mau di Komal manapun kami selalu bergandengan tangan untuk saling mengisi kekurangan masing-masing. Ini juga satu kekuatan yang nggak bisa ditembus oleh mereka. Meskipun kepakiran kami ini kita akui, tapi tetap kita harus belajar. Makanya ada season-season tertentu ketika kita harus mendengarkan. Apabila Bang Juma sedang live, saya luangkan waktu, kami luangkan waktu untuk mendengarkan. Salah satunya untuk menangkap pengetahuan-pengetahuan untuk menambah misi kita dalam hal membentengi muslim yang awam. Begitu barangkali. Selanjutnya silahkan teman-teman ditambahi, monggo stand. Siap. Terima kasih nih Bang Juma juga ya. Saya juga memang jujur ya, saya baru juga di sini berapologet ini. Tapi karena giroh sebagai seorang Islam yang saya selalu ingat bahwa tidak ada lagi nabi. Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita inilah penerus-penerusnya. Makanya saya walaupun bagaimana saya berusaha untuk tetap menyiarkan agama Islam dengan baik dan benar gitu kan. Dengan keilmuan saya lah. Mungkin dengan cara komunikasi saya yang bagaimana mantan seorang sales tahap kan, bagaimana caranya bisa melihat cara bicara orang, bagaimana cara masuknya kan, itu kan punya trik-trik semua gitu Bang Juma. Masya Allah, luar biasa. Iyalah. Iya, lanjut bang, dikembangkan. Masya Allah. Ya, yang jadi terutama, kalau saya mau ini juga harus di depan komputer. Kenapa? Karena saya jujur nggak paham namanya biblos ini, tidak paham. Tapi dengan mendengar Bang Juma ada di situ kan berdebat, saya catat betul. Ada beberapa catatan saya catat yang penting-penting gitu kan. Terus saya ulang. Nah, jadi akhirnya ya alhamdulillah karena repetition tadi kan akhirnya jadi kita ingat. Jadi lama-lama mungkin saya rasa nggak perlu lagi kita buka-buka buku karena sudah pengulangan itu hampir tiap hari kita latihan. Mungkin itu juga mungkin kawan-kawan semua yang untuk menjadi itu harus berani. Karena bukan apa, kita dikatakan playboy karena kita udah banyak pacaran kan, sering ditolak orang kan, makanya kita dikatakan playboy. Sama juga Bang Juma ini mungkin bukan sekali dua kali aja, mungkin setahun 2 tahun, puluhan tahun untuk menjadi apologet kan gitu. Iya benar Bang, benar. Kayak gitu. Jadi harus berani. Iya. Lanjut. Ya, yang saya alami gini loh, ada satu hal yang unik dalam hidup saya yang terkait pengalaman saya ada bertahun jadi apologet. Ayat suci Al-Quran itu begitu dibaca, ya, dihafalkan, insya Allah dengan mudah kemudian itu bisa diingat. Ini bahasa orang loh, ini bahasa langit. Bahasa dari Rasulullah yang kemudian dihantarkan langsung oleh malaikat Jibril yang Allah sendiri yang merupakan wahyu Allah sendiri, kalam Allah sendiri. Mudah. Ini bahasa Tuhan, mudah. Ada bahasa Indonesia, sudah bahasa manusia, bahasa sehari-hari kita, tapi ayatnya dihafal 10 data dalam sebulan misalnya. Yakin dan percaya 3 bulan kemudian hilang. Kecuali diulang, dalam arti kata diulang ini sama seperti pengulangan kembali. Kecuali, nah nih mungkin saudara-saudara saya semua itu ingat dan rasakan. Kecuali yang diingat kebanyakan itu nama kitabnya, bab berapa dan nomor berapa. Tapi isinya Bung, percaya sama saya, hari ini saudara hafal, tengok besok kata ke kata hingga membentuk kalimat itu, Anda pasti keliru. Kalau Al-Quran kan tidak tuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini hafalan dari SD kelas 5. Hafalan dari SD kelas 5. Anda tanya kepada saya, Yohanes 2 nomor 13 yang ku hafal awal bulan kemarin, hari ini ku lupa. Bahasa Indonesia loh. Coba. Inilah yang dikatakan kenapa umat Islam itu tidak mengerti bahasa Arab, tidak paham bahasa Arab, membaca Al-Quran. Untuk apa? Inilah rahasia itu. Bahwa meskipun kemudian kita tidak mengerti arti daripada yang kita lisankan, tetapi bagi orang yang berfikir akan mendapatkan hikmah bahwa untuk membedakan antara kalimat Allah dengan kalimat manusia, meskipun kita tidak tahu apa maknanya, apa artinya, kita dengan mudah melantunkan kalimat-kalimat itu. Nah, bahasa Indonesia pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan teos, firman itu adalah teos. Hafal. Tapi coba nanti 3 bulan tidak diulang, yang ekornya aja yang kita ingat. Nah, itulah poinnya. Kenapa kemudian kita hafalkan, kita tidak ngerti. Yang kedua, poin yang kedua adalah karena Allah sudah berjanji. Kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Dengan cara apa Allah menjaga? Kamu mau paham, kau mau ngerti, lisanmu aku gunakan untuk menjaga kalamku. Sampaikan kalamku itu kepada anak keturunanmu. Anak keturunanmu juga akan melakukan hal yang sama. Subhanallah. Ini fakta. Ini kita tidak sadar. Tetapi Allah menjaga kalamnya melalui apa kata Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil kalam. Coba bayangkan itu. Kita nggak sadar loh. Selama ini saya baca Quran untuk apa? Oh, ternyata Allah menggunakan lisan saya untuk kemudian menjaga lafaz-lafaz kalimatnya. Masya Allah. Nah, itu poin yang sangat luar biasa. Poin terakhirnya kemudian adalah meskipun kita tidak mengerti artinya, tidak mengerti bacaannya apa, maksud saya apa arti dari bacaannya, tapi kemudian kita mampu membaca dan menghafalkan, ada butiran-butiran berlian mutiara yang disisipkan di sana, yang diperuntukkan bagi mereka yang membaca, nanti diberikan di hari akhirat nanti, di kemudian hari. Karena setiap huruf yang kita baca menuaikan pahala-pahala yang menjadi harta bagi penghuni surga. Amin, amin, amin. Itu yang kita bawa ke sana. Itu yang kita bawa. Begitu dosa dan amalan kita seimbang. Oh, ternyata kita pernah membaca Quran. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Bacaan ini kemudian datang memberatkan timbangan amal kebaikan. Coba bayangkan. Nah, apakah ini terjadi disipati oleh kitab saudara-saudara kita? Gege, bentar Bang Coba, Bang Gege, apa nih yang mau turun satu? Bang Gege, maaf Bang Gege ya. Ya udah. Bang Gigi monitor. Oh. Iya. Oke. Tidur Bang Gege. Iya kayaknya. Iya. Udah siap dinaikkan itu? Mana tadi? Ada udah masuk ini. Oh, Itu coba. minta permintaan toh.
Itu Riz. Jambak bang, jambak, Hah? jambak. Iya, justru itu. Tadi udah ada di dalam. Oke. Tadi baterainya lowbat itu bang. Iya. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan host, dipandu dulu host. Maaf, baru bisa nih, baru nyampe di di kedai nih. Kedai, oh di Medan. Di kedai di warung. Habis ngantar kawan tadi berobat, jadi maka baterai ndak. Oh iya, Nggak maksudnya bisa. di kota Medan. Bukan di warung baru nyampe dari rumah sakit, balik lagi di warung di tempat aku. Iya. Oke. Lanjut teman-teman yang lain, silakan. Ya. Salam kenal ya Mbak Riri. Yang Riris. Oh, Salam Riris. kenal juga. Baik. Ya. Kak Riris, yang tadi dibilang, ya kan, lebih baik kita dahulukan dulu syahadat itu, nanti sambil belajar, insya Allah nanti bisa DM saya ataupun WA saya. Ya. Wah, Aduh, terpental. Itu baterai kayaknya dia. baterai Iya, kayaknya. Atau sinyal. Tadi memang bilang baterai. Iya. Yang penting Ya, niatnya mereka sudah cari. ada gitu. Niatnya sudah ada, udah sambil nyampe. Sambil nunggu. Nah, itu tadi Enggak, ketika pencerahan dari Bang Juma itu alhamdulillah. Nah, ini masuk lagi. Silakan Bang Ridho, silakan. Baterai saya. Ya. Ya. Ya, sambil ngecas saja. Sambil Kak Riris. ngecas ya bisa Ibu. Bisa sambil ngecas kan? Di rumah kan luas tadi, tengok. Nah, ini sambil dicas cuman Ya. belum bisa stabil. Oh ya, biar stabil. Nah, ini memang posisi saya belum di rumah ini Pak, masih di warung, Nah, maka Warungnya jauh Ibu dari rumah? Oh, mungkin ini sambil ngecas ya, jadi suka. sekitar setengah kilo lah. Oh gitu. Tapi tempatnya di situ nyaman Ibu ya. Bisa Sepertinya open tidak cam, bisa noise ya. open cam, bisa Open cam bisa lah. Kenapa nggak bisa? Soalnya di warung bang. Oh, di warung ya? Iya. Makin lowbat nanti. Ah ya, cuma ini baterainya ini nggak bisa. Oh bagus, ini ya kok. Ini masih Hijabnya mana bu? Hijabnya mana tadi? Mana hijabnya? Pakailah dulu hijabnya. Alamak si itu. Bisa Ibu ditutup ininya? Mahkotanya bisa ditutup? Ini di warung, sebentar saya nyampe di rumah. Ya, Loh. Belum ngambil. Kalau memang belum bisa, mungkin bisa besok pagi gitu, dijadwalkan ulang. Biar lebih terkondisikan gitu ya Bang Juma ya. Iya betul. Segala sesuatunya. Betul. Iya bisa juga. Takutnya saudara. Kita tanya aja dulu dari dianya. Iya. Kira-kira enaknya bagaimana, lebih nyaman gitu kan? Betul Bang. Saya tanya ya, sebentar ya, izin ya. Abang, mohon maaf ya, dalam tergesa-gesa begini untuk penginiannya kurang elok perasaanku atau pucat baterai yang benar-benar ini. Aku bernapas juga dulu, maaf kata aku bersih badan dulu.
Nah, baru ini apa yang mau kita nikah tuh biar lancar gitu nah. Betul, Biar setuju, hikmat setuju. ya. Biar Masya Allah, hikmat. luar biasa. Emang itu juga sih, tadi ada mungkin kami juga berpikir begitu, nggak enak gitu kan, apalagi ada orang lagi ada masalah kan dari rumah sakit kan gitu kan. Ngantar ya, ngantar Iya, walaupun ngantar ini kan ngantar saudara, ngantar tetangga kan, merasa kami juga terasa tidak enak gitu buat itu ririsnya kan. Tapi itu lebih baik sih sebetulnya, kalau memang sudah nyaman, udah apa kan lebih enak. Apalagi kata itu riris tadi, ingin mandi dulu apa biar lebih bersih lah, lebih suci lah kan begitu ya, itu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting di sini juga Gurunda Juma ini udah mendengar kan. Iya. maaf semuanya sudah lama menunggu dari tadi harus apanya lagi ke gini ya. Mohon maaf nanti setelah stabil semua nanti saya ikut lagi. Oke, Oke. nggak masalah. Iya. Baik, Maaf, baik. Nanti dicas aja dulu HP-nya, Bu. Ya, Biar ini Ibu istirahat aja dulu. Istirahat, tenangkan diri karena balik dulu ke rumah biar agak Iya. tenang. Iya, pinggir betul. rumah, jadi mobil yang bolak-balik ini mengganggu juga ke Iya. konsentrasi. Iya, betul. Enak di rumah juga. iya. Di rumah Kondisinya tenang. Bisa kurang pas besok. juga ya. Besok pagi mungkin bisa kita dialog bincang-bincang dulu, ya. Ya, saya mohon pamit ya semuanya ya. Iya. Iya. Riris. So, Makasih. makasih banyak. Kalau dilihat sih semangatnya sih, keseriusannya sih ya boleh sih dilihat ini, Bang. Karena Iya. karena dia dari rumah sakit sampai mampir di ini kan, mampir di rumah makan siang gitu. Betul. Jadi jadwal jam berapa besok dong? Kira-kira. Kita Ya, ikuti aja beliau. Kita ikuti beliau. Waktu istirahat lah. Saya kecuali jam 3 sampai jam 6 sore besok itu perjalanan menuju gunung. Oh, naik ke atas. Iya. Iya. Ya, kalau pagi habis sholat subuh sampai jam 10 masih bisa lah. Itu tadi belum ketangkap itu Bang Ridho. Beliau itu mau istirahat dulu di rumah, mau sekarang atau besok itu harus dipositifkan dulu biar kita confirm dengan Bang Juma gitu loh. Ya udah nggak apa. Nanti diajak kalau di sini mau atur debat dulu di sini nggak masalah. Nanti sambil komunikasi mana bagusnya dia, kita biar hati dia tenang juga gitu kan. Oke, bagus. Kita juga tadi nggak Silakan. tahu bahwa dia mau ke rumah sakit tadi juga nggak tahu. Dipikir cuma nganter aja kan, rupanya jauh. Jauh rumah sakitnya kita. Iya. Kita selalu harus menghargai lah ya kan. Iya. Bawa mobil sendiri juga dia kan. Ya, Supirnya masih di balik sini lagi ke nih. balik lagi ke posisi awal aja, Oten naikin. Banyak OT ini minta naik nih. Ayo Kasih naik. Sekalian Saya kita belajar. ingin bertanya dulu sama Bang Juma, Gurunda kita. Iya, Boleh? Iya, Bang. Begini Bang, ini berbicara masalah apa ya, Injil yang sebenarnya atau proto Injil itu ya. Kalau mendasari pada keadaan apa ya, mungkin antropologi ketika Yesus masih di bumi kemudian sudah terangkat, itu kan terjadi gonjang-ganjing begitu ya. Gonjang-ganjing dan kemudian Yesus juga secara personal juga dipersekusi begitu ya. Dan kemudian juga pengikut-pengikutnya juga demikian begitu ya. Kemudian bagaimana ini metodologi permasalahan kodifikasi tentang ajaran-ajaran atau pengajaran-pengajaran Yesus, di mana sepertinya sejarah tidak mengatakan bahwa ketika Yesus memberitakan atau mewartakan ajaran itu tidak ada yang menuliskan secara langsung begitu ya. Terus kemudian ini bagaimana ini kita kira-kira, walaupun belakangan ditemukan begitu ya, ada yang disembunyikan dan kemudian ditemukan salah satunya di gua-gua Qumran itu ya, yang kita sebut dengan manuskrip The Dead Sea Scroll. Ini apakah kita bisa menjejak gitu sebenarnya, atau pada dasarnya ada tidak sih keberadaan proto Injil yang sebenarnya itu begitu loh. Karena
yang saya tahu ya, mungkin salah begitu ya Bang ya. Ketika Yesus mengajarkan pengajarannya itu ya tidak ada yang menuliskan secara langsung gitu ya. Ketika itu gitu ya. Itu apakah kita bisa mengharapkan atau orang Kristen itu bisa mengharapkan bisa mendapatkan Injil yang sebenar-benarnya yang sekarang itu disebut dengan proto Injil itu gitu loh. Gitu Bang Juma. Iya, baik. Sebelum ke teman yang lain, saya jawab sedikit ya. Jadi gini, Al-Quran terkait Nabi Isa alaihissalam endingnya ada pada Al-Quranul Karim surah An-Nisa ayat 57. Ketika kemudian Allah mengatakan mereka tidak membunuh. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya melainkan aku naikkan dia. Kan gitu. Aku angkat dia ke sisiku. Nabi Isa alaihissalam diangkat. Itu ending. Ketika kemudian diterangkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit dalam surah Ali Imran. Ayat 55 kalau nggak salah ingat saya. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diangkat. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikan dirimu dari orang-orang kafir. Artinya, setelah Nabi Isa alaihissalam itu diangkat, tidak ada lagi penyampaian firman kepada Bani Israel. Berarti penyaliban sudah berakhir. Nah, tidak ada hubungannya dengan kitab-kitab yang ada sekarang ini dengan kitab Injil yang diceritakan oleh Al-Quran. Melainkan hal ini masuk ke dalam kaidah yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 78. Kan selesai kita di situ. Allah Subhanahu wa taala kalau boleh dikatakan cerita Nabi Isa alaihissalam selesai sampai di situ. Itu ending terakhir. Jadi kita tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini adalah golongan baru yang kemudian memanfaatkan kondisi yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam dengan cerita-cerita yang tadi, kemudian cerita itu kemudian dibangun, disampaikanlah kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi tidak ada hubungannya dengan kita itu, tidak ada hubungannya. Nabi Isa alaihissalam menyampaikan hikmat dan juga Injil kepada Bani Israel, kemudian pengikut-pengikutnya ini teraniaya. Siapa yang menganiaya? Orang Farisi, ahli kitab, dan kemudian dieksekusi oleh kekaisaran orang yang ada di dalam kekaisaran Romawi pada masa itu yang menduduki tanah Yudea. Itu jelas itu. Jadi ending daripada keislaman kita udah selesai di situ. Bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat, selesai. Berhenti perwahyuan. Nah, siapa kemudian murid-muridnya yang menuliskan? Tidak dikatakan oleh Al-Quran, tidak dijelaskan secara detail. Ini dituliskan, disampaikan, tidak dijelaskan seperti itu. Sama ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, Rasulullah juga tidak menuliskan. Rasulullah hanya menyampaikan dan mengatakan, jangan kau tulis dariku selain daripada apa yang kuterima. Berarti hadits pada saat itu dilarang dituliskan. Yang dituliskan hanya Al-Quranul Karim, wahyu ilahi. Nah, kemudian Rasulullah memiliki waktu lama untuk kemudian menjelaskan, menelaah, mendaras setiap hafalan-hafalan dan bacaan para sahabat. 20 tahun. Nabi Isa kurang lebih hanya 3 tahun. Itu poinnya. Jadi selesai kita di sana. Injil yang dimaksud oleh Al-Quran adalah kitab atau ajaran atau ketetapan-ketetapan yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam yang kemudian disembunyikan. Itu poinnya. Adapun Kristen itu adalah kelompok lain. Itu adalah kelompok lain. Kita lihat pembuktiannya. Berdasarkan Bible itu sendiri. Jadi kenapa Rasulullah mengatakan jangan kau tolak tapi jangan kau terima. Nah, tuh. Jangan kau tolak tapi jangan kau terima. Apa maksudnya?
Ya boleh kau jadikan sebagai bahan pelajaran. Boleh kamu pelajari, tapi jangan kau imani. Kan gitu perintah Rasulullah terkait dengan kitabnya mereka ini. Nah, di dalam Yohanes 1 nomor 43, salah satu murid yang dipanggil oleh Yesus bernama Filipus. Apa yang diterangkan di sana? Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Siapa yang dipanggil? Filipus. Ada apa Filipus dipanggil? Ada apa Filipus dipanggil? Sama halnya, kenapa kemudian sahabat Rasulullah dipanggil? Misalnya Umar, kenapa Umar dipanggil? Kenapa Utsman dipanggil oleh Rasulullah? Ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, ikutlah aku, kata Yesus. Lalu diceritakan dalam Kisah Para Rasul bab 8 di data 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Subhanallah. Ini catatan kitabnya sendiri yang menerangkan bahwa yang punya hak dan punya otoritas untuk menjelaskan tentang Injil Yesus adalah Filipus. Sekarang pertanyaan kita kepada mereka, terlepas dari Quran. Mana Injil Yesus yang diberitakan oleh Filipus? Karena Filipus punya hak, karena dia dipanggil sebagai pengikut oleh Yesus, dan dia punya hak karena dia telah menceritakan, mengabarkan nas tentang Injil Yesus. Tunjukkan ke kita. Kalau dia tidak bisa menunjukkan, maka kita kembali kepada Al-Quranul Karim yang menjelaskan mereka menyembunyikan. Subhanallah. Kan jelas tuh. Maha benar jelas. Allah. Maha benar Allah firman-Nya. dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul-Adzim. Iya. Silakan sahabat yang mau menambahkan. Saudara Jack, siapa nih? Muslim apa hoten nih? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau ditanyakan? warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma udah ngantuk atau gimana ini? Nemani saya begadang. Saya sedikit lagi bang. Kalau DP-nya sih seger ya Bunda ya, Bang Juma ya. Kalau dari ngeliat dari DP-nya sih seger. Iya. DP-nya. Gurunda kan alhamdulillah udah mahir di Bible ya Gurunda. Enggak, masih belajar. Saya minta tolong sama Gurunda untuk mengkaji surah At-Taubah 30. Iya. Hubungannya dengan Bible itu gimana kira-kira ya Gurunda? Iya. Jadi gini. Ketika kemudian Allah mengatakan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Inilah yang menjadikan salah satu bacaan Al-Fatihah itu dijelaskan dan diterangkan oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, kalau kita berbicara mengenai Uzair atau Esra, dalam tradisi mereka, ketika kita cari mana kitabnya Nabi Musa alaihissalam, bukankah Nabi Musa itu di Gunung Sinai menerima kitab Torah? Berdasarkan di dalam kitab Kisah Para Rasul 7 dijelaskan bahwa Musa alaihissalam menerima firman melalui perantaraan para malaikat. Mana firman itu? Mana Taurat itu? Yang dituliskan langsung oleh tangan Tuhan. Hapus, terhilang dia. Nabi Musa dalam kitab Ulangan mengatakan, sedangkan engkau masih bersamaku, engkau sudah menunjukkan tegar tengkukmu kepada Tuhan, apalagi nanti ketika aku tiada. Nah, sekarang permasalahannya adalah siapa yang menghafalkan? Tidak ada yang bisa menghafalkan kitab Torah itu. Lalu siapa yang menerima? Mereka mengatakan Yosua bin Nun. Apa pembuktian sejarahnya? Ternyata tradisi mereka, Taurat itu hilang, Torah itu lenyap,
lalu kemudian ada yang bernama Esra atau yang kita kenal sebagai Uzair. Esra kemudian tampil menghafalkan seluruh isi Torah, maka mereka menganggap beliau ini adalah anak Tuhan. Itu tradisi mereka tuh. Sebagian dari mereka maksud saya. Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Lalu kemudian di antara mereka banyak kita temukan di dalam kitab-kitab mereka yang diterangkan sebagai anak Allah, sebagai anak Allah. Kita sering mendengarkan istilah-istilah anak-anak Allah. Di antaranya adalah Esra itu sendiri, di antaranya kemudian adalah Israel atau Yakub itu sendiri. Jadi banyak istilah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah di dalam kitab yang teman-teman kita gunakan sekarang. Nah, ini hubungannya dengan Al-Quran. Kalau mereka mengatakan, oh tidak, itu tuduhan. Nah, coba tanya kepada mereka, apakah hanya Yesus yang disebut sebagai anak Allah? Mereka akan mengatakan tidak. Nah, berarti Al-Quran tidak bisa salah. Kalau dia katakan, tapi tidak ada dikatakan Uzair atau Esra di sana sebagai anak Tuhan, dan tidak ada kemudian dikatakan dia disembah. Betul. Kenapa? Karena kata Al-Quran, sebagian kalian sembunyikan, sebagian kamu perlihatkan. Kan itu sudah jelas tuh. Kita lihat di dalam surah Al-Ma'idah yang kita ulas tadi itu sudah jelas. Ayat 13, 14, 15, 16. Sampai kepada poin laqad kafaral ladzina qalu. Nah, itu jelas itu sahabat-sahabatku. Jadi ketika kita berbicara Al-Quranul Karim, surah At-Taubah yang menerangkan kepada kita bahwasanya mereka menganggap Esra dan juga Yesus itu sebagai anak Allah, itu tidak bisa kita lari dari kebenaran bahwasanya memang Yesus itu dianggap sebagai anak Tuhan, anak Allah, dan kemudian nabi-nabi lain dianggap juga sebagai anak-anak Allah oleh mereka. Sekira begitu, saudara saya, silakan. Mungkin ada tambahan dari teman kita yang lain. Ya, Kalau ini Bang Ucup sebelum Kristen turun, sekarang ya yang kan? menganggap Yesus itu anak Allah itu biasa didenom apa itu? Hampir semuanya denom menganggap Yesus itu sebagai anak Tuhan, inkarnasi Tuhan. Karena memang di ayat mereka Yesus disebut anak Tuhan itu terlalu banyak. Terlalu banyak mereka Nabi Isa ini, Yesus ini disebut sebagai anak Tuhan. Nah, iblis juga mengambil peran di sana, mengatakan bahwa Yesus itu sebagai anak Allah. Iblis pun tidak tinggal diam. Beliau juga harus punya kontribusi di dalam mengajarkan anak manusia itu sebagai anak Tuhan. Jadi semua denom mengatakan bahwasanya Yesus itu sebagai anak Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kitab mereka itu di antaranya Lukas, Markus, Matius, dan Yohanes itu sama. Hampir semua sekte itu sama, kecuali Kristen dan Katolik. Itu ada sedikit berbeda. Seperti itu, saudara saya. Karena dari Yahudi yang sekarang, Bang, berarti yang menganggap Uzair itu anak Allah itu sepertinya sudah tidak ada lagi ya, Bang ya? Kelihatannya nggak ada, iya. Kelihatannya nggak ada. Apakah sesuai dengan statement Bang Zuma tadi itu bahwa kemungkinan besar bahwa hal tersebut itu disembunyikan atau memang sengaja dihilangkan begitu tentang hal tersebut gitu ya? Sama seperti ketika Al-Quran menerangkan wa isqalallah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi. Nah, apakah sekarang masih kita temukan dari mereka ada yang menyembah ibunya Yesus? Kan tidak ada lagi. Tapi dulu ada. Kan gitu. Nah, sama dengan ini. Apakah ketika Al-Quran surah At-Taubah menerangkan ada orang Yahudi yang menyembah Esra? Sekarang nggak ada. Tapi dulu ada. Sama itu. Jadi bukan berarti dijelaskan oleh Al-Quran maka kemudian hari ini harus ada, seperti ketika mereka dikutuk menjadi kera. Mana kera itu?
Mana keturunannya kera itu? Ya nggak ada lagi. Tapi itu pernah terjadi. Sekira gitu, Bang. Alhamdulillah, terima kasih guru. Udah dapat Untuk jawabannya. tambahan sedikit Ya, tambahan. Makasih Bang Jack ya. Silakan. Sedikit tambahan Sebentar saja. Sedikit saja berapa detik bahwa Yesus disebutkan sebagai anak Allah itu sebanyak 13 kali di dalam entire Bible ya. Terus kemudian 83 kali disebutkan dengan menggunakan diksi anak manusia. 13 kali disebutkan anak Allah dan 83 kali disebutkan anak manusia. Lanjut Bang. Siapa? Host. Bentar nih Komal nih Oten apa Muslim? Komal Alba. Komal Alba. Saya turunkan nih sampai 3. Komal Alba. Aduh, tidur pula Turunkan sampai aja. atas. Turunkan aja Bang Ridho. Turunkan aja. Turunkan aja. Tuh banyak Oten di bawah, di ini aja, di jambak aja. Iya. Iya, Bang aja Ucup dia mau ngumpul ini. nambahkan dikit boleh, minta waktu sebelum mau turun. Silakan Bang Ucup. Ya, makasih host, makasih Bang Zuma, teman-teman semua. Ya, silakan Jadi Bang. pada intinya ya kan, termasuk tadi yang mau bersyahadat itu ya kita harus istilahnya husnuzon kepada dia kan, semoga betul. Tapi apapun itu ya kan Allah sudah menerangkan toh wa maqarullah khairul makirin. Apapun mereka akan bikin tipu daya, Allah pasti balas mereka semua. Ya kan? Itu aja untuk mereka siapapun itu yang akan membuat istilahnya tipu daya kepada kita, termasuk yang menjalankan agama Allah ini menyiarkan, tidak ada masalah. Allah akan membalasnya nanti, baik di dunia atau di akhirat. Itu jadi Bang Zuma, makasih sudah masuk di roomnya Bang Ridho nih, sahabat kita semua. Iya Bang. Nanti mampir-mampir di roomnya Bang Ucup juga ya. Insya Ada Allah. waktu. Iya Bang. Oke, Bang Ucup mau izin turun ya, habis dari luar kota nih 1 hari nggak istirahat. Siap, mantap. Iya. Jaga kesehatan Bang Ucup ya. Iya. Ya, Tetap semangat dalam bersiar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin teman-teman sebentar, izin ke Bang Juma. Bang Juma, Ya, sebentar saya dulu nih, mohon sebentar maaf. saya tanya dulu nih. Eroyo Sanin. Ini Oten atau Muslim? Bang Juma, Silakan, kami silakan. Iya, Bang. Mohon maaf. Ini memang sudah fix, sudah di setting dari awal. Cuman memang kebetulan ada yang sakit, kemudian baterai lowbat. Ya mudah-mudahan kita berdoa aja, mudah-mudahan beliau benar siap. Entah nanti dikondisikan lagi. Kalau memang insya Allah dia ingin mualaf, berarti ini akan terjadi. Namun andai kata Allah tidak mengizinkan, hidayahnya tidak sampai disambut oleh beliau, ya mohon maaf Bang Juma. Kami memang benar-benar serius. Iya. Sudah fix. Soalnya saya yang japri, jadi saya agak malu juga ke Bang Juma. Enggak. Mohon maaf Bang Juma. Enggak Bang. Justru saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada antum semua, sahabat-sahabat saya di sini, saudara-saudara saya. Kenapa? Inilah bentuk kecintaan kita kepada saudara kita Muslim. Kita nggak dapat apa-apa, kita nggak dibayar, kita nggak dapat sanjungan juga, yang ada cemohan. Kita nggak dapat apa-apa, tapi giroh kalian, antum semua sahabat-sahabat saya luar biasa gitu. Apa sih gunanya kita mau peduli dengan orang-orang ini? Tapi karena kita sayang kepada mereka, cinta kepada mereka, nggak tega kemudian mereka itu mencicipi api neraka. Meskipun kita juga belum tentu, ya kan? Hanya Allah yang tahu tentang kita. Nah, inilah yang kemudian saya katakan, jangankan sahabat-sahabat, saya sudah sering kali kena prank yang kayak gini-gini. Bukan cuma di online, di offline paling sering. Bahkan saya pernah ditinggali misionaris rumah saya 6 bulan. Bayangkan, saya syahadatkan. Kemudian setelah itu saya pindahkan ke Lazis Muhammadiyah.
Kemudian setelah di Muhammadiyah beliau tidak betah, saya pindahkan lagi di Man Model. Setelah di Man Model dia tidak betah, kembali ke rumah. Setelah di rumah tidak betah, saya pindahkan ke sekolah pesantren tahfiz di Makassar ini. Setelah tidak puas di sana, ada masalah, saya pindahkan lagi ke Surabaya. Setelah di Surabaya kemudian pindah lagi ke Yogyakarta. Di Yogyakarta dia hilang, muncul di Kalimantan. Setelah di Kalimantan dia hilang, muncul di Papua. Dan dia nelpon saya dengan pendetanya, anakku sudah kembali ke pangkuanku. Terima kasih Anda mengajarkan tentang Islam. Baru dia terbuka. Ternyata anak ini adalah anak titipan. Pengalamannya kita yang kayak gitu, Bang. Terima kasih dengan perhatian antum semua. Dengan seperti ini, Islam tidak mendapatkan apa-apa, keuntungan apa-apa. Keuntungannya itu ada pada mereka. Keuntungan kita hanya ada di amal pahala kita itu aja. Jadi tidak perlu minta maaf, karena hal-hal seperti ini memang selalu menjadi bagian daripada misi kita, misi dakwah kita. Kita akan selalu di-prank, kita akan selalu dipermainkan, tapi di balik itu semua ada hikmah yang harus kita petik. Bahwasanya hanya di Islamlah hak itu ada, dan kebatilan itu ada di luar Islam. Kan itu Bang poinnya. Jadi kalau misalnya Anda merasa saya dirugikan, sama sekali tidak. Saya malah mengucapkan banyak terima kasih. Kenapa? Dengan adanya keadaan seperti ini, kalau kita tidak berpikir negatif ya. Kalau benar-benar ini hanya prank, maka dunia akan melihat betapa kelicikan, keculasan mereka, betapa kitab mereka menjelaskan dan mereka benar-benar mempraktekkan. Di dalam Filipi 1 nomor 18 ya, tentang hal Yesus mau diberitakan dengan maksud mengelabui atau berpura-pura atau maksud palsu atau maksud jujur, aku tetap bersuka cita. Lalu kemudian aku mencerat engkau dengan tipu daya. Dalam kelicikanku aku mencerat engkau dengan tipu daya. Jadi biasanya itu Bang, biasanya itu memang bagian yang tidak terlepas daripada akidah mereka. Tetapi kalau kemudian ibu ini memang betul-betul hidayah, mau apapun kecuali maut, tidak ada yang bisa menghalangi hidayah itu. Oke. Segera gitu Bang, nggak ada minta maaf di sini. Saya yang ada hanya terima kasih banyak. Niat kami tidak ketulusan apapun, betul. Hanya berbuat. Kami hanya bisa berbuat. Masya Allah. Makanya ketika ada seperti ini yang terpikir oleh kami, inilah kita harus ada untuk berbuat. Mengenai apapun itu kami tidak melihat ke hal-hal yang lebar. Dengan kami berbuat, insya Allah begitu aja. Untuk mengharapkan pahala pun kami terlalu kecil sepertinya. Pahala antum semua ini udah nyampe Amin. Sama Palopo, kemudian Bang Yuansa, semua udah nyampe pahalanya, Masya Allah. Amin ya Allah. Amin. Iya. Tapi mudah-mudahan insya Allah beliau kelihatannya juga emang keadaan ada ke rumah sakit, kemudian baterai lowbat. Tapi ya kita berharap agar beliau benar-benar menangkap hidayah. Begitu Bang Juma ya. Iya, tapi hati-hati aja, siap-siap aja Bang. Kalau nanti antum semua melihat orang mulai berbondong-bondong masuk Islam, itu berarti kita sudah tidak lagi pindah alam. Betul. Ya. Itu betul, berarti udah tanda-tanda akhir zaman dan detik kemudian kiamat. Iya. Pertanyaannya apakah kita sudah siap dah ya? Itu dia masalahnya. Masya Allah. Masya Allah. Bang Riki sudah siap kah? You ready? Insya Tapi Allah. sebelum saya pamit, mungkin ada sedikit bahasa petua-petua orang tua kita dulu, kurang lebih 3 menit. Saya ingin menyuarakan di sini kepada sahabat-sahabat sekalian. Jadi kesedihan itu adalah bagian daripada hidup ini. Kesedihan itu adalah satu bingkai dari kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, makhluk yang berfikir. Dan itu buahnya berasal dari pengajaran Rasulullah, litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Apa itu sahabatku? Bahwa kebersamaan kita, anak istri kita, tidak pernah kemudian kita bisa membayangkan betapa sedihnya kalau kita dipisahkan dengan anak
dipisahkan kemudian oleh istri. Itu kesedihan yang tidak bisa kemudian dibayangkan. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah disuarakan secara global dan diajarkan secara terstruktur layaknya mengajarkan Al-Quran. Apa itu? Pernahkah kita membayangkan bahwa ada dua aspek pada diri kita ini manusia yang sejak kita dilahirkan sampai nanti kita meninggal dunia itu tidak pernah terpisah. Apa itu? Jasad dan ruh. Ada detik di mana nanti dua esensi ini akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah upaya-upaya kita kemudian untuk mendamaikan dua hal ini antara jasad dan roh yang mau terpisahkan? Kita kembalikan roh ini pada tempatnya, jasad ini pun kita kembalikan kepada tempatnya untuk kemudian kembali bersatu ketika kita bangkit dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pendamaian antara jasad dan kemudian roh kita inilah yang terpenting, yaitu mencari ridha Allah. Kan gitu poinnya. Nah, tidak disifati oleh agama di luar Islam, khususnya agama Kristen. Di Kristen itu, sahabat-sahabat, mereka tidak dituntut untuk mengembalikan jasad mereka bertanggung jawab penuh di hadapan Rabb, di hadapan Tuhan. Mereka kembali hanya roh. Jasad mau jadi apapun itu EGP mereka. Makanya mereka itu tidak ada yang memelihara wudhu, tidak ada yang mandi junub, tidak ada yang kemudian hadas, najis dan seterusnya. Gak ada haram. Gak ada haram halal. Semua diambat. Andaikan aspal bisa mereka makan, mereka makan. Andai mobil truk itu bisa direbus, mereka rebus. Andai kapal selam mereka bisa goreng, mereka makan. Andai bisa. Kenapa? Mereka tidak peduli terhadap jasad-jasad mereka. Kalau di kita tidak. Yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah jasad ini. Maka jasad ini yang harus dipelihara dengan baik. Begitu juga rohani kita. Dua-duanya harus dipelihara dengan baik. Itu kemudian petua-petua orang tua kita dulu yang kemudian ingin saya suarakan, utamanya kepada generasi muda kita yang ada di bawah, bahwa jangan merusak jasad kalian. Jangan merusak tubuh-tubuh kalian. Jangan merusak jasad kalian dengan cara hal yang berlebihan. Kalau bisa hal-hal yang sifatnya narkoba, merokok yang begitu ketagihan, dalam arti kata overdosis, pelan-pelan ditinggalkan. Jangan bertato, jangan bocorkan telinga dan seterusnya. Tinggalkan hal-hal yang merusak jasad. Kenapa? Jasad ini akan kembali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau roh, zikir, ya, kemudian bersalawat, kemudian sholat, insya Allah itu makanan-makanan rohnya itu. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya. Masya Allah luar biasa. Saya merasa terhormat hadir di sini. Dan insya Allah besok kalau ibu itu benar-benar mau bersyahadat, meskipun bukan saya ada. Ya, Oke, baik. Saya hubungi lah. Kalau saya tidak sempat, ada Akhi Sugi, ada yang lain. Dan sebenarnya antum pun bisa. Saudara-saudara semua bisa. Tidak mesti harus saya. Tetapi kalau dibutuhkan saya yang harus, maka jangankan singa, harimau, buaya, ya, malaikat penjaga neraka pun akan kita lintasi untuk mensyahadatkan orang jika dibutuhkan. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sahabat yang ada di channel Zulkifli M. Abbas, antum luar biasa kebersamaan kita. Cuma selamat malam. Ya, semangat malam, Bu. Boleh sedikit saya menyita waktunya? Iya, silakan. Ya, kebetulan saudara-saudara Muslim, kebetulan saya adalah Kristen ya. Siap. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh tadi Pak Juma, artinya menurut saya itu adalah hal yang sangat menyimpang. Karena menurut saya bahwasannya agama itu adalah tidak menjaminkan seseorang siapapun dia di agama di dunia ini menjaminkan keimanannya. Tetapi yang menjaminkan keimanannya adalah kembali pada pribadi masing-masing. Apapun agamanya di dunia ini adalah yang dia sembah itu, yang dia percaya itu adalah Tuhan, Allah.
Tetapi yang menjadi sebuah perbedaan kepada kita adalah mekanisme dan metode di dalam sebuah komunitas lewat agama itu. Jadi menurut saya Pak Bang Juman adalah terkadang kita tidak menyadari bahwa yang membedakan kita itu adalah arogansi kita, egonya kita. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui bahwa di dunia ini adalah hanya satu, yaitu Tuhan. Kalau misalnya saudara-saudara muslim ya, jangan kepanjangan, jangan khotbah. Ini bukan tempat khotbah. Ya, tentang saya menjelaskan Pak, karena Pak Bang Juman tadi menjelaskan tentang cara bicara Anda bagus sama saya aja, nggak usah sama Bang Juma. Jangan khotbah gitu. To the point aja, langsung apa yang mau dibicarakan, mau sampaikan. Sebentar. Izin. Bang Juma, sebentar Bang Julpan. Iya, Bang. Bang Juma, apakah butuh istirahat atau masih bisa? Kalau kira-kira Bang Juma udah capek, lelah, nggak apa-apa, kita tinggalkan di sini. Tapi kalau Bang Juma masih ada waktu, habis ini Bang, habis ini saya tanggapi nanti teman kita ini. Mangga. Siap. Ya silakan Bang Julpan, jangan terlalu panjang ya. Fokus apa yang dimaksud dulu ya. Ya, jangan berbelit-belit. Apa tujuannya, silahkan. Ya, tujuan kita di sini Pak, makanya tadi terlebih dahulu saya mohon maaf, artinya kenapa saya harus menyita waktunya Bang Juman tentang penjelasan itu, bahwasanya kita di Indonesia ini, kita di dunia ini tidak ada yang memastikan ya, agama apapun tidak bisa memastikan bahwa dia akan masuk ke surga. Tetapi yang memastikan adalah jangan kembali. Begitu bro, yang mau masuk surga itu udah jelas. Intinya apa? Sekarang gini ya Julvan, Allah menciptakan agama satu, kita satu nenek moyang dari Adam. Benar. Oke? Nah, kenapa bisa beda agama, bisa menjadi 6 agama di Indonesia? Biar tahu, ya, itu kelicikan iblis untuk menggoda kita ini. Mana Tuhan yang benar yang patut kita sembah? Kita pelajari kita masing-masing. Apakah sudah betul kitab Anda atau kitab Al-Quran? Kan begitu. Oke bang. Dalam penjelasan itu tadinya tentang dan sudah diintervensi bahwa agama Kristen itu tidak. Ya, makanya kita bisa menjawab. Baik. Izinkan saya untuk boleh ya? Siap. Oke. Siap, Guru. Anda mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada jaminan surga. Saya katakan kepada saudara, umat Islam itu dijamin surga. Umat Islam itu pewaris surga Firdaus. Mana dalilnya? Dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguh beruntunglah orang-orang Islam itu. Orang-orang yang beriman itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwil mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya dari persinahan. Illa ala azwajihim, kecuali hanya kepada istri-istrinya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagi mereka yang saya terangkan tadi, apa kata Allah? Ulaika humul waridun, mereka itulah orang yang salat, orang yang membayar zakat, yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus, yang mewarisi surga Firdaus. Apa kata Allah? Hum fiha khalidun, mereka umat Islam itu kekal di dalam surga Firdaus. Kalau saya minta kepada saudara, ada tidak di dalam pengajaran kitab saudara yang ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, nyembah Yesus, jaminan surga kepada mereka? Tunjuk dalilnya. Anda tidak akan mungkin bisa. Sabar Bung, biar saya selesaikan. Anda tidak akan mungkin bisa menunjukkan data itu. Bahkan, maaf, saya katakan kepada saudara, Kristen 100% dengan terang diusir ke neraka. Apa pembuktiannya? Pelan-pelan saya jabarkan kepada saudara supaya Anda paham. Di dalam Matius 7 nomor 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan,
Siapa yang berseru kepada Yesus Tuhan? Kristen. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apa kehendak Bapaknya Yesus? Kehendak Bapaknya Yesus agar menjadikan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Nah, lalu kemudian di ayat 22-nya, pada hari terakhir banyak orang berseru kepada Yesus, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat, bermujizat, mengusir setan menggunakan namamu? Pada waktu itu aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Siapa mereka? Kristen. Bahwa aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kemana enyahnya pembuat kejahatan ini? Matius 13 nomor 50. Enyahnya pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terang bang ya, terang. Itulah yang saya katakan, Islamlah yang menjamin surga. Orang yang sholat, orang yang bayar zakat, orang yang berpuasa, orang yang berinfak sedekah, orang yang berhaji, orang yang menjaga kelaminnya dari berzina dan seterusnya. Mereka dijaminkan oleh Allah mewarisi Jannatul Firdaus, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Anda diusir selama-lamanya. Kemana? Neraka. Matius 13 nomor 50. Pak Juma itu tentang doktrin yang sudah disampaikan oleh Bang Juman tentang Matius pasal 7 ayat yang 21 sampai 22 itu 23. Itu bukan seperti itu artinya. Lalu? Lalu? Di sini kita, ya, saya bacakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yes. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, jadi ayat yang ke-22 Pak, pada hari akhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengatakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah, begini Pak. Jadi dari konsep yang sudah disampaikan Bapak tadi bahwasanya Kristen itu adalah dijaminkan adalah masuk ke dalam neraka. Itu kan tadi yang Bapak sampaikan ya konsepnya. Dia sudah menjamin bahwa Kristen itu masuk ke dalam neraka. Dari ayat Matius ini pasal 7 ayat 21 sampai dengan 22, di manakah dicatat bahwa seorang Kristen itu masuk dalam dunia neraka? Bagus. Kemudian apa ayat yang bisa menentukan yang bisa menentukan di dalam Al-Quran? Coba tunjukkan sama saya bahwa Islam itu adalah dipastikan masuk ke dalam surga ketika dia tidak berbuat baik. Dalilnya ini Bang. Jadi seperti itu maksud saya. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Ya, kalau Anda mengatakan itu, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa semua dosa umat Islam itu akan dihapuskan kecuali diampuni, kecuali satu, yaitu dosa kekafiran. Semua dosa akan dihapuskan oleh Allah untuk umat Islam kecuali satu dosa, yaitu menyembah Yesus. Itu dosa yang tidak diampuni. Tempatnya di neraka. Sabar Bung, sabar. Ya, saya sudah mengerti. Nah, jadi, maksud saya kemudian sabar dulu. Anda meminta kepada saya menjelaskan di mana secara tegas Kristen itu disebut sebagai penghuni neraka. Satu, ketika saya tanya kepada saudara, atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Boleh Anda jawab? Coba ulangi pertanyaannya, Pak. Atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Boleh Anda jawab? Silakan. Saya bisa menjawab. Ya, artinya sebagai seorang Kristen itu bahwasanya karena dia paham bahwa Yesus itu sebagai juru selamat bagi dia, maka tak ada satupun yang bisa mempengaruhi ya seseorang itu masuk ke dalam kekristenan. Bung, dia yakin. Maaf ya saudaraku ya, maaf. Bukan saya tidak menghargai saudara. Ingat, ada bingkai kalimat yang dijelaskan oleh Yesus, sumber-sumber kenapa Yesus kemudian mengusir Kristen. Kecuali mereka yang melakukan kehendak, dengarkan, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Pertanyaan saya, atas kehendak Bapakkah sampai saudara menyembah anak Maria? Atas kehendak Bapa tertulis dalam kitab Yohanes.
Di bahwa mana tertulis? dia Di mana? dia mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke. Tak ada Ya. seorang pun bisa masuk Penyembahan. Kalau Yesus itu adalah jalan, yes. Yesus itu kebenaran, yes. Yesus itu hidup, yes. Saya pribadi, kami umat Islam mengimani itu. Oke? Apa pembuktiannya? Saya jabarkan 1 menit. Izinkan saya. Akulah jalan. Jalan itu bukan tujuan. Anda mau ke kantor, jangan sampai tujuan itu di jalan. Kalau Anda hanya sampai di jalan, Anda bolos. Harus sampai ke kantor. Jalan yang harus Anda temui. Kebenaran. Kenapa Yesus dikatakan sebagai kebenaran? Karena Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia mengatakan dia diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Itu kebenaran. Jangan Anda rubah. Ketiga, dia hidup. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu. Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang Engkau utus. Umat Islam lolos di situ, Bung. Lagi-lagi lancar kali umat Islam masuk ke surga oleh syarat yang Yesus pasang. Sementara Anda, ingat di dalam Matius 7 nomor 21, 23, 22 dijelaskan di sana, tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, kecuali melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kalau saya tanya, atas kehendak siapa Anda menyembah anak Maria? Apa jawaban Anda tadi barusan? Yohanes katanya, tidak ada kehendak Bapa agar Anda menyembah Yesus. Di mana itu tertulis? Jadi tidak ada dalam firman Tuhan yang sudah Anda sampaikan, Pak, barusan. Ya, saya tanya ulang lagi ya. Saya tanya, kecuali yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Bukan kehendak Bapakku Paulus, tapi Bapak Elohim. Saya tanya kepada saudara, atas kehendak kehendak itu berdasarkan naratif Bapak. Tetapi ini Yesus yang mengatakan, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah sekarang, apakah atas kehendak Bapaknya Yesus sampai Anda mempertuhankan Yesus yang adalah manusia? Iya, yang saya tanyakan sama Bapak, itu ayat mana itu? Matius 7. Bung, Itu Matius tadi 7. dijelaskan, Bung. Dijelaskan oleh Bang Matius Juma. 7 kan tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Matius 7 nomor 21. Matius 7:21. Sini saya baca ya. Oke, silakan. Matius 7 Yes. ayat yang ke-21. Ini saya pelan-pelan. Ya, silakan. Setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi udah apa ya? Iya. Kalau kita lihat di dalam original teksnya, itu ada penekanan yang sangat sungguh-sungguh sehingga dikatakan telema. Dalam bahasa Yunani, pengertian telema itu artinya kehendak yang benar-benar sungguh-sungguh harus berdasar kepada Bapa yang mengutus Yesus. Nah sekarang, mana kesungguhan Tuhan agar Kristen menyembah anak Maria? Di mana tertulis itu? Nah, jadi begini Pak. Tulis itu di kitab Yohanes tadi yang saya sampaikan. Oh enggak. Ini kata telema ini sungguh-sungguh, andaikan bisa diulang, sungguh-sungguh atas kehendak Bapakku. Harus berdasar terhadap kehendak. Mana kehendak Bapa agar manusia Kristen menyembah anak Maria? Tolong tunjukkan ke saya. Ya, artinya Yesus itu adalah anaknya Maria. Sudah? Kita harus paham itu ya. Kemudian Yesus itu sebagai Tuhan, ya. Tentu dia sampaikan di dalam kitab Yohanes. Dalilnya Pak. Enggak ada. Dalilnya. Enggak ada. Jadi saudara, bukan asumsi. Oke, saudaraku, saudara Julian namanya ya. Julfan, mohon maaf saudara, Anda tidak mampu menunjukkan itu. Saya kasih gratis ilmu malam ini. Di mana Kristen itu dilemparkan ke dalam neraka? Itu poin pertama yang tadi. Ini poin kedua, dengarkan. Di dalam Matius 23 nomor 15 Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu, dan setelah engkau mentobatkan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, orang Farisi, ahli Taurat, ketika meninggalkan tanah Yerusalem, dia mendirikan agama apa? Jawab saya.
Nah, jadi tetapi janganlah kamu disebut nabi karena Bung, ini saya membantu Anda, Bung. Saya membantu Anda untuk keluar dari cengkeraman Dewa Molok. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Ahli kitab, orang Farisi, orang munafik yang keluar meninggalkan tanah Yudea, Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, sampai kepada Kiliki, Antioquia, Efesus, dan seterusnya, ke Roma, dan seterusnya. Itu siapa dan agama apa yang didirikan setelahnya? Pengikutnya disebut apa? begini Pak Bang Cuma. Ini Pak. Aduh, begini. Jawab aja, jawab. Udah malam nih. Saya kira kewajiban saya sudah selesai, Bu. Siap, Nanti Pak. dilanjutkan oleh sahabat-sahabat saya, guru-guru saya di sini. Tolong direnungkan apa yang saya sampaikan, Saudara Julfan. Ini demi keselamatan Anda dengan keluarga Anda. Terima kasih ya, Bung ya. Iya. Di tempat saya sengaja mau lewat. Ini masih Saya pamit Biar undur diri. urusan ini jadi urusan pemandu sorak. Oke, baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blender siap. Aduh, mantap kali ini. Iya. Artinya lah kan udah. Kebanyakan Baru kita blender, kita serang kita. Jadi gini, teman-teman sebentar. Jadi kalau menghadapi Bang Juma itu levelnya kelas keilmuan. Orang seperti tadi itu tidak akan mampu, ditanya berapa kali cuma bisa asumsi, tidak pernah menunjukkan dalil yang tepat. Dalil yang dia katakan tidak ada itu bunyinya penyembahan. Ya, kehendak Bapak tidak ada. Itulah oten. Nah, kelas seperti ini bukan kelas Bang Juma. Ini kelas pemandu sorak. Bagian pemandu sorak ini. Bagian tukang suntik ini begini nih. Iya, tenang aja. Saya punya Dinda belajar. Kalau Uniripa levelnya sama lah dengan Bang Juma. Uniripa jangan. Ini bagian kita, bagian pemandu sorak. Bang Riki, kita sambut dulu nih, atau kita sambit. Aser, selamat malam. Jadi begini, Waalaikumsalam. Jadi begini. Jadi kalau teman-teman Oten yang mau berdiskusi, kalau masih pakai kata artinya atau berarti, ya udah gak usah naik dah. Bahaya posisi. Saya senang loh masuk di Komal ini. Saya tadi udah babat habis si Billy, nggak mampu dia sampai kick saya. Mana itu Bang? Di mana itu Bang? Di komalnya si Billy itu tadi saya masuk tapi saya tidak mampu, jadi saya di kick. Apa yang tidak mampu Bang? Apanya yang di kick? Aku curiga nih, maksudnya gimana nih? Maksudnya mereka yang tidak mampu melawan Abang atau bagaimana Bang? Mereka tidak mampu menjawab apa yang saya paparkan, mereka main kick. Itu saya bilang kebiasaan. Apa itu Bang? Apa yang ditanya Abang? Apa yang ditanya Abang? Itu pertanyaan tentang Markus 16 sampai 18 itu. Apa itu Bang di situ Bang? Tentang itu, jika manusia telah dibaptis dan percaya Tuhan Yesus sebagai Allah itu, maka mereka memegang ular dan minum racun tidak akan mati, tidak akan celaka. Di situ saya paparkan itu ada perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saudara-saudara mungkin lihat tadi bagaimana teman-teman kita berjuang untuk kemudian memfasilitasi Ibu Riris untuk bersyahadat, karena memang atas inisiatif beliau sendiri, beliau mau disyahadatkan langsung oleh Bang Suma. Dan berita yang saya dengarkan, beliau beserta 2 anaknya itu yang mau bersyahadat ya. Tetapi karena keadaan ada sesuatu yang terjadi terhadap keluarga tetangganya gitu ya, sehingga beliau tidak sempat kemudian untuk melakukan prosesi syahadat pada malam hari ini. Saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Insya Allah kalau niatannya benar-benar tulus karena hidayah, besok
kelihatannya ibu itu akan kembali bersama dengan kita untuk kemudian bersyahadat, ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf atas kejadian ini, karena ternyata ibu ini masih menunda oleh karena beliau lelah, capek, dan alasan baterai tadi HP-nya lowbat ya. Dan memang kita tidak bisa memaksakan. Islam itu tidak bisa dipaksakan kepada orang. Kita harus berhati-hati kemudian. Jangan sampai ya hal-hal yang terjadi kemarin-kemarin itu bisa terulang kembali. Tapi itu kita serahkan kepada Allah, itu bukan urusan kita, itu urusannya mereka dengan Allah. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Yang pasti kita memahami bahwa ini bukan kesalahan dari teman-teman kita yang ada di Komal, tapi memang keadaannya kemudian yang harus terjadi seperti ini. Kemudian sebelum saya tutup, para sahabat, kembali kami mengingatkan bahwa tanggal 29, tanggal 30, tanggal 1 kita akan berkumpul di Makassar, bertemu di Makassar. Bagi teman-teman yang ingin hadir untuk silaturahmi dengan teman-teman apologet, silakan menghubungi Unirifa, Bang Handi, dan juga Dinta Kores untuk kemudian didaftarkan sebagai sahabat yang ingin temu kangen dengan para apologet ya. Nah, nanti kita seru-seruan di sana ya teman-teman sekalian. Jadi langsung menghubungi Dinda Kores dan juga Unirifa. Jadi agenda kita kemudian adalah meresmikan masjid, peletakan batu pertama pesantren apologet kita, dan juga silaturahim ya, silaturahim antar apologet dan netizen. Sekira gitu teman-teman sekalian. Terakhir sekali terkait dengan masjid kita ya. Masjid kita itu sekarang pekerjaan halamannya, jadi teman-teman yang ingin berpartisipasi silakan di nomor rekening yang tertera di layar monitor sahabat-sahabat sekalian. Saya akhiri ya, subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diiringi dengan tadi Kang Riki, harus diiringi Kang dengan Riki, tadi. Kang Riki. Iya kayaknya orang masih tanya ya, masih ayah